Ada alasan mengapa hati kamu tergerak untuk membuka pesan ini hari ini. Itu bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara acak bagi mereka yang dipilih. Ini adalah momen sakral saat ilahi, ketika semesta berkonspirasi untuk menyampaikan pesan yang telah lama menunggumu. Tuhan sendiri yang menuntun langkahmu ke sini, bukan sekadar untuk membaca, tetapi untuk menerima. Menerima kabar baik, menerima janji yang telah lama tertulis di langit kehidupanmu. Menerima kebenaran bahwa perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Mungkin selama ini kamu telah melewati malam-malam panjang penuh kecemasan. Hari-hari yang terasa kosong karena kekhawatiran soal keuangan. Kamu telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap merasa seperti berjalan di tempat. Namun kini, sesuatu yang besar sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu. Ini bukan hanya tentang pekerjaan baru atau tambahan penghasilan. Ini adalah tentang perubahan spiritual yang mendalam. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengundang kamu untuk mengambil tindakan kecil yang bisa membawa dampak besar. Tekan tombol suka atau like sebagai bentuk kesepakatan dengan pesan ini. Langganan atau subscribe ke saluran ARS Pandangan Hidup, agar kamu terus mendapatkan pesan-pesan penguat yang akan mengangkat jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan ilahi seperti ini tak boleh terlewat. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan angka 77. Ya, tuliskan 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Siap membuka pintu keberkahan yang telah lama berdiri di hadapanmu. Ingatlah, tidak semua orang sampai pada momen seperti ini. Hanya mereka yang dipanggil. Jika kamu masih di sini membaca setiap kata dengan penuh perhatian, itu artinya jiwamu telah siap untuk menerima janji yang akan diungkapkan berikutnya. Pernahkah kamu merasa seolah langit menutup pintunya, dan bumi pun enggan memberi ruang untuk napasmu berhembus lega? Pernahkah kamu menghitung hari dengan jari yang gemetar, menatap lembar demi lembar tagihan, dan bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan dalam kekurangan ini? Ketahuilah, saat seperti itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah awal dari sebuah janji suci mulai bergema. Janji yang datang bukan dari manusia, bukan dari sistem dunia, tetapi dari Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memahami bahasa tangisan dalam sepi. Dia yang menangkap doa, bahkan yang tak sempat diucapkan dengan kata-kata. Tuhan melihatmu. Dia melihat ketika kamu memilih jujur, meski hasilnya kecil. Dia menyaksikan usahamu yang tak pernah menyerah, sekalipun dunia seolah menutup mata. Dan di tengah semua itu, ada janji yang tak bisa dibatalkan oleh apapun. Janji itu adalah bahwa kamu tidak akan hidup dalam kekurangan selamanya. Ini bukan janji kosong, bukan sekadar hiburan untuk hati yang patah. Ini adalah janji yang bersumber dari kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tahu kapan waktu terbaik untuk menurunkan hujan setelah kemarau panjang. Tuhan sedang menulis babak baru dalam kisah hidupmu. Babak yang berjudul kelimpahan. Bukan kelimpahan yang hanya berbicara tentang uang, tetapi kelimpahan yang menyentuh seluruh aspek hidupmu. Ketenangan dalam pikiran, kelegaan dalam hati, dan kepastian dalam setiap langkah. Dan ya, itu termasuk kelimpahan finansial, karena Tuhan tahu kamu butuh penghasilan untuk hidup, untuk menghidupi keluarga, untuk melunasi hutang, untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ini bukan tentang menjadi kaya demi pamer. Ini tentang menjadi cukup, lebih dari cukup, agar kamu bisa memberi dan menjadi saluran kebaikan. Ketika Tuhan memberkati, itu tidak pernah hanya untuk satu orang. Dia memberkati satu jiwa agar melalui jiwa itu, banyak kehidupan bisa disentuh. Bayangkan suatu hari kamu berada di rumah, terbangun tanpa ketakutan tentang bagaimana membayar kebutuhan bulan ini. Bayangkan berjalan dengan kepala tegak, karena kamu tahu, Tuhan telah menyediakan segalanya dengan cukup dan tepat waktu. Dan hari itu bukan lagi sekadar impian. Hari itu sedang mendekat. Hari itu sedang dibentuk oleh tangan-tangan ilahi. Jika kamu pernah merasa bahwa doamu hanya menguap di udara, percayalah, setiap bisikan hatimu telah didengar. Setiap tetes air mata telah ditampung. Setiap pengorbanan telah dicatat. Dan setiap doa yang kamu panjatkan tidak akan pernah sia-sia.
waktunya telah tiba. Janji Tuhan atas kelimpahanmu sedang dalam perjalanan. Bersiaplah karena kehidupan yang selama ini kamu impikan akan segera menjadi kenyataan. Tuhan bukan hanya mendengar doamu, tetapi Dia juga sedang menyiapkan jalan keluar terbaik bagimu. Mungkin saat ini kamu merasa lelah, seakan setiap usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil. Namun ketahuilah bahwa seringkali berkat terbesar datang setelah masa ujian yang paling berat. Ini bukan tentang seberapa cepat kamu mendapatkan kelimpahan, tetapi tentang bagaimana Tuhan membentuk dirimu agar siap menerimanya. Jika kamu sedang mengalami keterpurukan finansial, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkanmu berada dalam keadaan ini selamanya. Dia sedang mempersiapkan pintu rezeki yang lebih besar yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tetap bertahan, tetap percaya, dan terus berusaha. Karena ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna oleh tangan ilahi yang penuh kasih. Ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan ingkar. Namun seringkali kita sendiri yang belum siap menerima apa yang telah disiapkannya. Kelimpahan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kesiapan hati. Jika kamu menginginkan kehidupan yang penuh berkah, mulailah dengan membangun pola pikir yang benar. Jangan melihat diri sendiri sebagai korban keadaan, tetapi sebagai seseorang yang sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Belajarlah untuk melepaskan rasa takut akan kekurangan, karena ketakutan hanya akan menghalangi aliran rezeki. Gantilah pikiran tentang kekurangan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Bersikaplah seperti seseorang yang telah memiliki apa yang kamu harapkan. Bersyukurlah bahkan sebelum kelimpahan itu datang, karena rasa syukur adalah magnet bagi lebih banyak berkah. Jika kamu mulai menjalani hidup dengan sikap seperti ini, maka kelimpahan tidak akan bisa dihindari. Itu akan datang dengan sendirinya. Salah satu tanda bahwa kelimpahan sedang mendekat adalah ketika kamu mulai merasa ada perubahan dalam dirimu. Mungkin kamu mulai lebih sabar menghadapi ujian, atau mulai merasa lebih tenang meskipun keadaan belum berubah secara drastis. Itu adalah tanda bahwa imanmu sedang bertumbuh, dan ketika iman bertumbuh, keajaiban pun mulai bekerja. Tuhan tidak akan pernah memberi ujian tanpa menyediakan jalan keluarnya. Setiap tantangan yang kamu hadapi sebenarnya adalah ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar siap menerima berkat yang lebih besar. Jika kamu terus mengeluh dan merasa hidup tidak adil, maka kamu justru semakin menjauh dari kelimpahan itu. Tetapi jika kamu mulai menerima setiap keadaan dengan penuh keyakinan bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan untukmu, maka pintu rezeki akan terbuka lebih cepat dari yang kamu kira. Tuhan sedang mengatur segalanya dengan sempurna. Saat ini mungkin kamu merasa seperti berjalan di padang gurun tanpa arah yang jelas. Tapi ketahuilah, bahkan di padang gurun pun Tuhan mampu menurunkan hujan. Jika kamu merasa bahwa segala usaha yang kamu lakukan belum membuahkan hasil, jangan menyerah. Jangan biarkan kekecewaan menghalangi pandanganmu terhadap keajaiban yang sedang disiapkan untukmu. Ada banyak cara Tuhan bekerja, dan seringkali kelimpahan datang dari arah yang tidak terduga. Kadang Tuhan menutup satu pintu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengarahkanmu ke pintu yang lebih besar. Jika kamu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu saat ini, jangan berkecil hati. Itu mungkin karena Tuhan sedang menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bersiaplah untuk menerima berkah yang lebih besar, karena ketika saatnya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua perjuangan yang kamu lalui memiliki tujuan yang sangat indah. Salah satu kunci utama untuk menerima kelimpahan adalah bersyukur. Bersyukur bukan hanya saat segalanya berjalan lancar, tetapi juga saat kamu sedang dalam masa sulit. Banyak orang berpikir bahwa mereka akan mulai bersyukur setelah mendapatkan lebih banyak uang atau mencapai impian mereka. Tetapi kenyataannya, justru sikap bersyukur yang akan menarik lebih banyak kelimpahan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami segalanya, Dia hanya meminta kita untuk percaya. Percaya bahwa setiap tantangan yang datang memiliki tujuan. Percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana besar yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati.
Jika kamu ingin melihat perubahan nyata dalam hidupmu, mulai hari ini, ucapkan rasa syukur untuk segala hal, baik besar maupun kecil. Karena semakin kamu bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan datang ke dalam hidupmu. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa rezekiku terasa begitu sulit datang? Jawabannya bukan karena Tuhan menahan berkatnya, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu disiapkan. Kelimpahan sejati bukan hanya tentang uang atau kekayaan, tetapi juga tentang kesiapan hati dan pikiran untuk menerimanya. Jika di dalam dirimu masih ada ketakutan, keraguan, atau kebiasaan negatif seperti sering mengeluh dan merasa tidak cukup, maka kelimpahan sulit masuk. Tuhan ingin memberimu lebih banyak, tetapi Dia juga ingin memastikan bahwa kamu bisa mengelolanya dengan bijak. Jika kamu ingin mempercepat datangnya kelimpahan, mulailah dari dalam. Bersihkan hatimu dari energi negatif, latih pikiranmu untuk selalu bersyukur, dan perbaiki caramu berbicara tentang uang dan rezeki. Ingat, kelimpahan bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi juga tentang menjadi seseorang yang pantas menerimanya. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir kekurangan. Kita merasa bahwa kita tidak punya cukup uang, tidak punya cukup kesempatan, atau tidak punya cukup keberuntungan. Padahal kenyataannya adalah, apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Jika kamu terus merasa kekurangan, maka kekurangan itulah yang akan kamu alami. Tetapi jika kamu mulai meyakini bahwa Tuhan selalu mencukupkan, maka hidupmu akan mulai berubah. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain, tetapi gunakan itu sebagai motivasi bahwa jika mereka bisa, kamu juga bisa. Fokuslah pada pertumbuhan dirimu sendiri. Semakin kamu memperbaiki pola pikir dan tindakanmu, semakin besar kemungkinan kelimpahan akan menghampirimu. Tuhan ingin memberimu kehidupan yang berlimpah, tetapi itu hanya bisa terjadi jika kamu percaya dan bersiap menerimanya. Salah satu tanda bahwa kelimpahan sedang mendekat adalah ketika kamu mulai melihat perubahan kecil dalam hidupmu. Mungkin kamu mulai mendapatkan peluang baru, bertemu dengan orang-orang yang membawa energi positif, atau bahkan sekadar merasa lebih tenang meskipun keadaan belum berubah banyak. Itu semua adalah pertanda bahwa energi keberlimpahan mulai mengalir ke dalam hidupmu. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Semakin kamu menyadarinya, semakin besar kemungkinan kamu akan menarik lebih banyak keberlimpahan. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dalam bentuk uang, padahal rezeki bisa datang dalam banyak bentuk. Kesehatan, kebahagiaan, hubungan yang baik, atau bahkan ide-ide baru yang bisa membawamu kepada kesuksesan. Jangan batasi cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bersikaplah terbuka, tetap bersyukur, dan teruslah melangkah dengan keyakinan penuh bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untukmu. Ketika Tuhan ingin mengangkat seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, Dia seringkali mengizinkan ujian datang terlebih dahulu. Ini bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menguatkanmu. Banyak orang yang gagal menerima kelimpahan karena mereka menyerah di tengah perjalanan. Mereka melihat kesulitan sebagai tanda bahwa mereka tidak akan berhasil, padahal justru di sanalah proses pemurnian terjadi. Jika saat ini kamu merasa diuji dalam hal keuangan, jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang mengajarkanmu sesuatu. Mungkin Dia ingin kamu belajar mengelola uang dengan lebih bijak, atau mungkin Dia ingin kamu lebih percaya kepadanya daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Percayalah bahwa setiap kesulitan hanyalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Jika kamu tetap bertahan dan terus berusaha, maka kelimpahan yang kamu impikan akan segera menjadi kenyataan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk hidup dalam ketakutan. Dia ingin kita menjalani hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa Dia selalu mencukupi. Tetapi seringkali, kita sendiri yang menghalangi berkat karena terlalu banyak mengkhawatirkan masa depan. Kita takut gagal, takut kehilangan, takut kekurangan. Padahal ketakutan adalah musuh terbesar keberlimpahan. Jika kamu ingin hidup berkelimpahan, belajarlah untuk melepaskan rasa takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki cara untuk mencukupkan kebutuhanmu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat jalannya. Mulailah melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan.
Jangan ragu untuk mengambil peluang yang datang kepadamu, karena seringkali kelimpahan tersembunyi di balik keberanian untuk mencoba hal baru. Jika kamu terus berjalan dengan keyakinan penuh, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka lebih lebar dari yang pernah kamu bayangkan. Kelimpahan sejati datang kepada mereka yang siap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jika kamu hanya ingin kaya untuk diri sendiri, maka rezeki yang datang akan terbatas. Tetapi jika kamu memiliki niat untuk berbagi, untuk membantu orang lain, maka Tuhan akan memberimu lebih banyak. Mengapa? Karena Tuhan selalu mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyalurkan berkat-Nya. Jangan takut memberi, bahkan ketika kamu merasa tidak memiliki banyak. Bersedekahlah dengan ikhlas, bantu mereka yang membutuhkan, dan sebarkan energi positif ke sekitarmu. Ketika kamu mulai memberi, kamu sedang membuka pintu bagi kelimpahan yang lebih besar. Apa yang kamu keluarkan dengan hati yang tulus akan kembali kepadamu dalam jumlah yang lebih besar. Jangan pernah berpikir bahwa memberi akan membuatmu kekurangan. Justru, memberi adalah cara tercepat untuk menarik lebih banyak keberlimpahan ke dalam hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa kelimpahan datang dari kerja keras saja. Memang benar, usaha itu penting, tetapi tanpa keyakinan dan sikap yang benar, kerja keras saja tidak cukup. Ada banyak orang yang bekerja keras sepanjang hidup mereka, tetapi tetap merasa kekurangan. Mengapa? Karena mereka masih memiliki pola pikir kekurangan. Mereka bekerja dengan ketakutan, bukan dengan keyakinan. Jika kamu ingin hidup berkelimpahan, ubahlah caramu bekerja. Bekerjalah dengan penuh rasa syukur, bukan karena terpaksa. Lakukan segala sesuatu dengan cinta dan dedikasi, bukan hanya demi uang, tetapi karena kamu ingin memberi nilai kepada dunia. Ketika kamu bekerja dengan energi yang positif, maka hasilnya pun akan lebih besar. Tuhan tidak hanya melihat seberapa keras kamu bekerja, tetapi juga melihat seberapa besar imanmu dalam prosesnya. Jika kamu bekerja dengan keyakinan penuh, maka kelimpahan akan datang tanpa terduga. Salah satu hal yang sering menghalangi kelimpahan adalah kebiasaan menunda. Banyak orang memiliki impian besar, tetapi mereka selalu menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Mereka takut gagal, takut salah langkah, sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Padahal tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Jika kamu merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan, jangan tunda lagi. Mulailah dengan langkah kecil, tetapi teruslah bergerak. Kelimpahan tidak akan datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani mengambil tindakan. Jika kamu memiliki ide bisnis, mulailah. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilan, belajarlah. Jika kamu ingin hidup lebih baik, ubahlah kebiasaanmu sekarang. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat kepada kehidupan yang berlimpah. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Bertindaklah sekarang, karena kelimpahan sedang menunggumu. Sekarang kamu sudah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kelimpahan bekerja. Kamu tahu bahwa Tuhan selalu ingin memberimu yang terbaik. Kamu juga tahu bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kesiapan hati dan pikiran untuk menerimanya. Jika kamu benar-benar ingin mengalami perubahan dalam hidupmu, mulailah menerapkan semua yang telah kamu pelajari. Ubah cara berpikirmu, ubah cara berbicaramu, dan yang paling penting, ubah caramu bertindak. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku. Jika kamu mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu, maka kelimpahan tidak bisa dihindari. Itu akan datang kepadamu dengan cara yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kini, kamu telah memahami bahwa janji Tuhan atas kelimpahan itu nyata. Tidak peduli seberapa lama kamu telah menunggu, Tuhan selalu tepat waktu. Setiap perjuangan yang telah kamu lalui tidak sia-sia. Setiap doa yang kamu panjatkan sedang dijawab. Sekarang adalah saatnya untuk melangkah dengan keyakinan penuh. Karena apa yang telah lama kamu nantikan sedang mendekat. Sebelum kita mengakhiri pesan ini, saya ingin mengingatkan kamu sekali lagi. Tekan tombol like sebagai tanda penerimaan atas pesan ini. Subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup agar kamu terus mendapatkan pesan-pesan ilahi yang menguatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan penting berikutnya. Dan terakhir,
Tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai simbol kesiapanmu menerima kelimpahan yang Tuhan janjikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bersiaplah, karena hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini.